Inilah Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pemerintah menanggung insentif PPN atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun. Seperti apa kriteria rumah tapak atau hunian rumah susun yang PPN-nya ditanggung pemerintah? Sebagaimana dimaksud dalam PMK 103, maksud kami 103 ini. Simak pembahasannya sesaat lagi bersama penyuluh pajak ahli pertama, Direktorat Jenderal Pajak M. Iqbal Rahadian Saifuddin, dan kami akan bahas mengenai pemerintah menanggung insentif PPN atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun. Saya langsung sapa Pak Iqbal. Pak Iqbal, halo, selamat pagi Pak Iqbal. Selamat pagi, Mas. Sehat selalu Pak Iqbal ya. Alhamdulillah. Ini bahasan kita semakin menarik saja setiap harinya nih Pak Iqbal dari Ditjen Pajak. Sekarang adalah insentif PPN ditanggung pemerintah atas sewa ruangan. Nah, apa sih Pak Iqbal yang dimaksud dengan insentif PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun? Baik, terima kasih Mas Berial atas kesempatan yang diberikan pada kami itu ya untuk menjelaskan terkait dengan insentif PMK 103 ini gitu ya. Nah, sebelum kita menjawab nih pertanyaan dari Mas Wiryo terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan insentif PPN gitu ya, pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun. Nah, kita samakan frekuensi dulu nih terkait dengan definisi dari rumah tapak dan unit rumah susun ya. Ini bahasanya bahasa peraturan banget gitu ya, mungkin ya. Para pendengar takutnya tidak bisa memahaminya gitu. Kita coba untuk memperjelas gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang PPN-nya ditanggung pemerintah di PMK 103 ini. Jadi untuk rumah tapak itu ya, rumah tapak itu merupakan bangunan gedung berupa rumah tunggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak bertingkat yang fungsinya adalah sebagai tempat tinggal, yang nantinya adalah layak huni dan sekaligus sebagai sarana pembinaan keluarga dan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Nah, termasuk dalam definisi adalah terkait dengan tempat tinggal yang sebagiannya itu dipergunakan juga sebagai toko atau kantor atau lebih kita kenal dengan ruko atau rukan gitu ya. Jadi secara sederhana gitu ya. Kalau itu kan tadi masih bahasa peraturan nih Mas. Nah, kalau sederhananya mungkin kalau rumah tapak ini adalah rumah yang seperti biasa kita ketemui gitu. Rumah yang ada lahannya, ada tanahnya seperti itu. Sederhananya. Sedangkan untuk unit hunian rumah susun merupakan ya, jadi definisinya adalah merupakan satuan rumah susun yang fungsinya adalah sebagai tempat hunian. Mungkin contoh sederhananya untuk kita ketahui itu adalah apartemen gitu Mas. Nah, lanjut Mas untuk tadi kan mungkin sudah sefrekuensi nih terkait dengan definisi atas rumah tapak dan unit hunian rumah susun ya. Nah, saya lanjut terkait dengan yang tadi ditanyakan. Jadi memang melalui PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 103 PMK 010 2021 itu ya, pemerintah ini memberikan insentif berupa pajak pertambahan nilai atau PPN yang ditanggung oleh pemerintah atau DTP. Jadi PPN DTP singkatannya. Kepada siapa? Kepada wajib pajak yang melakukan transaksi pembelian properti. Ya, properti tadi ya, antara rumah tapak dan rumah susun gitu ya, atau rumah atau apartemen tadi ya, seperti itu. Tentunya memang ada persyaratan yang mungkin nanti kan kita jelaskan lebih lanjut ya, persyaratan untuk bisa harus dipenuhi gitu ya untuk bisa mendapatkan insentif tersebut. Iya. Nah, itu Mas. Baik, dalam PMK 103 ini kan disebutkan bahwa PPN ditanggung pemerintah diberikan kepada penyerahan yang memenuhi persyaratan. Tadi sudah sempat disinggung ya. Nah, penyerahan yang seperti apa sih Pak yang dimaksud dalam PMK 103 ini? Oke, lanjut Mas. Jadi kita bersusun sesuai dengan yang diatur di PMK 103 ini. Jadi terkait dengan penyerahan yang memenuhi persyaratan itu adalah yang dimaksud PMK 103-nya adalah seperti Mas. Jadi yang dimaksud adalah penyerahan yang terjadi pada saat ditandatanganinya akte jual beli atau AJB ya. Familiar mengenai dengan sebutan AJB.
Dan yang kedua adalah terkait dengan ditandatanganya perjanjian pengikatan jual beli lunas. Jadi ada dua pilihan nih, AJB atau PPJB lunas. Ya, PPJB tapi sifatnya lunas ya, bukan PPJB yang masih harus dibayarkan gitu ya, tapi PPJB lunas yang dirugikan dengan adanya penyerahan hak secara nyata atau untuk menggunakan gitu ya, untuk menggunakan atau menguasai rumah tapak atau unit rumahnya susun tadi ya, atau properti tadi gitu ya, yang memang tadi sifatnya sudah siap huni atau layak huni gitu ya, dan dibuktikan dengan adanya berita acara serah terima. Nah, berita acara serah terima ini paling lambat itu dibuatkan tanggal 31 Desember 2021 gitu ya. Berita acara serah terima, mungkin kita mengenalnya dengan sebutan BAST gitu ya. Nah, terkait dengan BAST ini Mas gitu ya, saya perlu memperjelas lagi bahwa diatur di PMK 103 ini gitu ya, itu terdapat ketentuan mengenai yang mengatur gitu ya, mengatur mengenai BAST ini. Jadi BAST ini atau berita acara serah terima ini itu harus memuat paling sedikit informasi sebagai berikut Mas. Jadi ada nama dan NPWP PKP penjual. Nah, PKP penjual itu apa? Pengusaha kena pajak penjual, atau mungkin supaya kita bisa memahaminya itu adalah pengembang atau developer gitu ya. Nah, yang kedua adalah nama dan NPWP atau NIK pembeli. Jadi tidak hanya atau tidak harus NPWP, tapi NIK boleh. Nanti mungkin akan saya jelaskan kenapa seperti itu. Dan ketiga adalah terkait dengan tanggal serah terimanya. Tidak harus ada terkait dengan tanggal serah terimanya. Yang keempat adalah terkait dengan kode identifikasi rumah yang diserah terimakan. Nah, mungkin bisa ditanyakan nih terkait dengan kode identifikasi rumah ya. Nah, kemudian yang kelima terkait dengan adanya pernyataan gitu ya, dan sifatnya bermakna ya telah dilakukan terkait dengan serah terima bangunannya. Dan yang terakhir tentu saja adalah terkait dengan nomor berita acara tersebut ya, berita acara serah yang harus ada nomornya gitu ya. Oke. BAST ini gitu ya, Mas Suryo, BAST ini itu harus didaftarkan nih oleh PKP penjual atau developer. Nah, ini harus diperhatikan nih oleh PKP penjual atau developer atau pengembang gitu ya. Itu terkait dengan BAST-nya harus didaftarkan atau diupload gitu ya, datanya di sistem aplikasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya penyerahan. Jadi kan di atas 1 bulan ya jaraknya ya. Ya, tanggal 7 ya, Mas. Mungkin contohnya nih, misalkan sederhananya ya. Contohnya apabila sekarang bulan Oktober nih, Oktober gitu ya. 6. Nah, nanti terkait dengan BAST-nya itu gitu ya, tanggal 6 ini sudah diserahkan nih dari pengembang kepada saya sebagai pembeli misalkan seperti itu. Nah, nanti terkait dengan BAST-nya oleh pengembang paling lambat itu harus diinput tanggal 7 bulan November seperti itu. Maupun nanti misalkan penyerahannya tanggal 30 Oktober, tetap nanti terkait dengan penginputannya itu tanggal 7 bulan November seperti itu. Iya. Hitungnya seperti itu, Mas. Iya. Jadi ini masa pajak sampai misalnya Maret 2021 sampai ini masa pajak 2021 ya, Maret ya, sampai Desember ya. Iya. Jadi periodenya itu terkait dengan insentif ini, periode untuk bisa menggunakan insentif itu gitu, Mas. Itu diatur di PMK 103 adalah dari masa pajak Maret 2021 sampai dengan Desember 2021 gitu. Jadi harus ada penyerahan di periode tersebut gitu, Mas. Ya, oke. Nah, apakah ada kriteria khusus terkait dengan rumah tapak atau hunian ini, hunian rumah susun yang PPN-nya ditanggung pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam PMK 103 ini, Pak Iqbal? Baik, terima kasih, Mas. Mungkin yang dimaksud ya, sebagaimana dimaksud dalam PMK 103 ini, bahwa atas rumah tapak atau hunian rumah susun yang PPN-nya ditanggung pemerintah atau DTP gitu ya, itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama nih, mungkin kawan-kawan pajak nih yang mendengarkan silakan bisa mencatat ya bagi yang memang membutuhkan informasi ini gitu ya. Jadi dengan persyaratannya adalah satu, untuk harga jual dan unit hunian rumah susunnya itu paling tinggi adalah 5 miliar gitu ya. Harga jual paling tinggi 5
miliar. Nah, kemudian yang kedua, persyaratannya terkait dengan merupakan rumah tapak baru dan unit rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni yang telah mendapatkan kode identitas rumah. Lagi-lagi ada nih terkait dengan kode identitas rumah. Dan pertama kali diserahkan oleh pengembang ya, oleh PKP penjual, dan belum pernah dilakukan pemindah tanganan. Nah, mungkin dari tadi saya sudah menyebutkan terkait dengan kode identitas rumah gitu ya. Apa sih kode identitas rumah gitu ya? Nah, ini menjelaskan juga nih, saya ingin menjelaskan kepada kawan pajak semua gitu ya, bahwa terkait kode identitas rumah ini adalah bukan nomor rumah kita gitu ya, tapi bahwa kode identitas rumah ini adalah merupakan kode identitas atas rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang disediakan atau tergenerate langsung dari sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman yang mungkin kita kenal dengan Kemen PUPR gitu ya. Nah, aplikasi ini mungkin untuk informasi saja diketahui dengan sebutan aplikasi SIKUMBANG atau Sistem Informasi Kumpulan Pengembang. Nah, ini cocok harus diketahui nih untuk para pengembang ya, untuk para developer. Nah, yang ketiga terkait dengan persyaratannya itu adalah atau kriteria khususnya adalah terkait dengan diserahkan secara fisik, ya fisiknya itu diserahkan pada periode pemberian insentif. Tadi disebutkan oleh saya gitu ya, tadi Mas itu juga menyebutkan bahwa terkait dengan periodenya kapan? Periodenya akan pada masa pajak Maret 2021 sampai dengan Desember 2021 ya. Nah, dan syarat yang terakhir ya, keempat ya, terkait dengan kriteria terkait dengan jadi diberikannya terkait dengan insentif ini maksimal itu untuk satu unit rumah tapak atau unit hunian rumah susun itu untuk satu orang, gitu ya, dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, kalau ini terkait dengan untuk diketahui atau diperhatikan oleh pembeli nih. Jadi untuk pembeli kawan pajak yang memang selaku pembeli nih gitu ya, ingin menggunakan insentif ini gitu ya. Jadi diperhatikan nih bahwa untuk hanya satu unit saja yang tidak berikan gitu ya. Jadi misalkan kalau kawan pajak memiliki rezeki lebih nih, bisa membeli lebih dari satu gitu ya. Misalkan mau membeli 3 rumah nih di tahun 2021 ini. Kebetulan ada insentif ini gitu ya. Nah, saya mungkin akan mencoba ketiga-tiganya dapat nggak sih gitu ya. Nah, diatur di PMK 103 ini bahwa yang mendapatkan insentif gitu ya, apabila memang membeli lebih dari satu, itu hanya satu saja. Jadi diberikan hanya satu fasilitas insentif gitu ya untuk satu unit untuk orang. Nah, kemudian terkait dengan persyaratannya gitu ya, apakah ada perbedaan terkait dengan untuk WNI dan WNA gitu ya, warga negara Indonesia atau warga negara asing. Nah, untuk warga negara Indonesia gitu ya, itu terkait dengan syarat utamanya itu saja itu yang memiliki NPWP. Walaupun tidak memiliki NPWP juga bisa, gitu ya. Jadi tinggal menyantumkan atau memiliki terkait dengan NIK atau nomor induk kependudukan. Ya, mungkin yang punya KTP atau misalkan yang belum punya KTP tapi sudah ada kartu keluarga itu bisa dipergunakan. Untuk warga negara asing itu lebih strict lagi Mas. Jadi untuk warga negara asing memang karena memang harus ada serangkaian persyaratan khusus gitu ya terkait dengan time test dan sebagainya. Jadi mungkin lebih sederhananya untuk warga negara asing itu yang hanya memiliki NPWP saja yang bisa menggunakan insentif ini. Gitu. Oke, jadi poinnya pertama unitnya baru, ya Pak Iqbal ya. Unit baru dan hanya berlaku untuk satu unit saja ya, meskipun dia membeli lebih dari satu unit. Begitu ya Pak Iqbal ya? Ya. Oke, baik. Pak Iqbal, kita jeda sejenak, nanti kita lanjut boleh ya? Kita jeda sejenak dan jika ada pendengar yang ingin bertanya hanya melalui SMS atau WhatsApp saja. Begitu ya Pak Iqbal ya? Baik, pendengar Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui SMS dan WhatsApp di 081 180 6543. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Sudah hampir setahun ini pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat bisa berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Sudah lama kita melalui masa-masa berat. Bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, teman, bahkan ruang gerak. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang. Harapan bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Bahwa esok kita bebas melangkah lagi. Sampai saat itu tiba, negara hadir untuk membersamai perjuangan kita. Memberi pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pendengar, kami lanjut pembahasan bersama penyuluh pajak ahli pertama Direktorat Jenderal Pajak M. Iqbal Rahadian Saifuddin. Kami buka pertanyaan ya, buka line untuk pertanyaan Anda hanya melalui SMS dan WhatsApp di 0811806543. Pak Iqbal, kita lanjut Pak Iqbal ya. Apakah PPN DTP ini diberikan sebesar 100% untuk properti dengan nilai harga jual paling tinggi 5 miliar? Atau adakah pengaturan terkait dengan besaran PPN DTP yang diberikan tersebut, Pak Iqbal? Baik, terima kasih Mas Suryo. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi lebih sifatnya teknis. Jadi memang diatur di PMK 103 ini terkait dengan besaran insentifnya itu ada dua kelompok gitu ya. Ada dua kelompok. PPN atau pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut gitu ya. Jadi diberikan 100% terkait dengan insentifnya gitu ya dari PPN yang terutang atas penyerahan properti tadi ya, dengan harga jual paling tinggi adalah 2 miliar. Jadi insentif yang diberikan 100% nih. Untuk apa? Untuk nilai jual yang sampai dengan 2 miliar gitu ya. Nah, yang kedua, kelompok kedua adalah terkait dengan yang nilai jualnya di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Itu diberikan hanya 50% saja atau setengahnya saja terkait dengan PPN terutang atas penyerahan properti tadi. Jadi ada dua kelompok Mas terkait dengan pemberian besaran insentifnya. Jadi untuk yang sampai dengan 2 miliar adalah 100% dipenuh ya, penuh terkait dengan PPN-nya ditanggung pemerintah. Nah untuk yang di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar itu hanya setengahnya. Jadi mungkin contohnya gini, kalau misalkan kawan pajak membeli rumah harganya 1,9 miliar gitu ya, atau 2 miliar ya, katakanlah maksimal gitu ya, 2 miliar. Nah, nanti kawan pajak akan mendapatkan insentif gitu ya, apabila memang sudah memenuhi ketentuan gitu ya, yang diatur di PMK 103 ini, jadi memenuhi terkait dengan PPN-nya, itu yang sebesar 10% ya, 10% dari 2 miliar adalah sebesar 200 juta gitu ya, bayangkan, 200 juta, besar nih, 200 juta, itu ditanggung pemerintah. Jadi kawan pajak sebagai pembeli tidak lagi dibebankan dengan PPN-nya. Jadi 200 juta tadi bisa dipakai untuk yang lainnya gitu ya, kepentingan lainnya gitu ya. Nah, kemudian apabila ternyata kawan pajak pengen beli terkait dengan properti yang nilainya mungkin 2,5 miliar ya, 2,5 miliar. Itu seperti apa perhitungannya? Nah, perhitungannya nanti tidak serta-merta mungkin 2 miliar dulu ternyata 100%, sisanya yang 500 juta dikenakan 50%, enggak seperti itu. Jadi sifatnya bulat. Jadi utuh gitu ya. Harga jual utuh misalkan tadi sudah di atas 2 miliar. Contohnya 2,5 miliar kan? 2,5 miliar. Nah, terkait dengan PPN terutangnya itu langsung ditanggung pemerintah hanya 50% saja. Jadi 50% dikalikan dengan tarif PPN-nya yang 10% gitu ya. Jadi dapatnya ada 5%. 5% langsung dikalikan dengan 2,5 miliar. Itu adalah terkait dengan PPN yang ditanggung pemerintahnya. Sedangkan nanti setengahnya nanti tetap akan oleh developer yang tentunya akan dibebankan kepada pembeli seperti itu. Nah, terkait dengan PPN ditanggung pemerintah ini, lagi-lagi saya menyampaikan nih supaya terus diingat ya, periodenya gitu ya, terkait dengan penyerahannya itu yang dilakukan pada masa pajak Maret 2021 sampai dengan Desember 2021. Seperti itu, Mas. Jadi sampai akhir tahun ini ya Pak Iqbal ya? Ya.
masih ada kesempatan nih Mas untuk Masih kawan ada. pajak. Masih ada beberapa bulan ya Pak Iqbal ya. Ya. Oke, nah apakah yang terjadi apabila wajib pajak sebagai pembeli sudah melakukan pembayaran uang muka atau bahkan mungkin sedang dalam proses mencicil misalnya sebelum berlakunya PMK ini, apa masih bisa memperoleh insentif PMK 103 ini Pak Iqbal? Baik, terima kasih. Memang sebelumnya saya sampaikan bahwa PMK ini adalah atau apa istilahnya pengganti dari PMK sebelumnya ya, dengan tema yang sama gitu ya, dengan hal yang sama. Jadi sebelumnya terkait dengan PMK nomor 21 tahun 2021 yang memang terkait dengan periodenya itu hanya sampai dengan masa Agustus 2021. Nah, dengan adanya PMK 103 ini ya, pemerintah memberikan perpanjangan terkait dengan insentif daripada PPN ditanggung pemerintah untuk penyerahan ya, atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun. Kemudian tadi disebutkan atau ditanyakan gitu ya, dalam hal pembeli telah melakukan pembayaran uang muka atau cicilan sebelum berlakunya PMK ini ya, yang ini berlaku sampai pada tanggal 30 Juli 2021 gitu ya, yang kita ketahui itu seperti itu, maka pembeli itu ternyata masih dapat diberikan insentif PPN ditanggung pemerintah, tapi dengan ya satu, maka dimulainya pembayaran uang muka atau cicilan pertama kali gitu ya, uang mukanya gitu ya, yang paling harus digarisbawahi terkait dengan uang mukanya itu dibayarkan kepada PKP penjual ya, oleh pembeli kepada pengembang atau developer itu paling lambat tanggal 1 Januari 2021. Sudah lewat ya Pak ya? Enggak, maksudnya gini Mas, nanti saya ceritakan, saya jelaskan lagi ya. Okay. Jadi paling lambat 1 Januari 2021. Pemenuhan ketentuan terkait saat penyerahannya dilakukan pada periode pemberian insentif berdasarkan PK ini. Jadi sampai dengan Desember 2021 ya, Maret sampai dengan Desember 2021. Nah, terkait dengan PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya atas PPN terutang, atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan selama periode pemberian PPN DTP sesuai PMK ini Maret sampai dengan Desember. Jadi mungkin ilustrasinya seperti ini Mas. Misalkan Mas Suwiryo gitu ya, membeli rumah nih, membeli rumah di tahun 2021. Nah, di ketentuan atau di PMK ini gitu ya, diatur bahwa Mas Suwiryo itu bisa mendapatkan insentif gitu ya, insentif PPN ditanggung pemerintah apabila memenuhi ketentuan itu tadi. Uang muka yang dibayarkan oleh Mas Suwiryo itu paling lambat tanggal 1 Januari. Jadi kalau misalkan Mas Suwiryo membayar uang mukanya di Desember 2020, nah itu tidak bisa Mas Suwiryo, tidak bisa menggunakan insentif ini. Tapi paling lambat adalah tanggal 1 Januari 2021. Jadi di bulan Januari 2021 adalah terkait dengan paling lambatnya dilakukan pembayaran uang muka pertama gitu ya. Nah, kemudian dan setelah bayar uang muka gitu ya di Januari 2021, kemudian mencicil dan cicilannya selesai di Desember 2021. Ya, hanya jadi pertanyaan seperti apa nih terkait dengan insentifnya, apakah diberikan semuanya atau seperti apa? Nah, disebutkan tadi kan oleh metode yang diatur itu ya terkait dengan penyerahannya adalah untuk masa Maret 2021 sampai dengan Desember 2021. Jadi Mas Suwiryo sudah membayar Februari, kemudian cicilan pertama di Februari, kemudian cicilan ketiga di Maret. Nah, ternyata yang mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah adalah yang dari bulan Maret sampai dengan memang Mas Suwiryo telah menyelesaikan terkait dengan pembayarannya dan sudah diserah terimakan secara fisik dan dibuatkan ya ST-nya di bulan Desember ya gitu ya. Jadi yang diberikan insentif adalah pembayaran tadi Maret atau bulan Maret sampai dengan Desember. Nah, untuk Januari dan Februari tetap harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan normal ya PPN. Seperti itu Mas Suwiryo. Ya, jadi sudah sangat clear ya penjelasannya ya Pak Iqbal terkait dengan PPN DTP diberikan hanya
atas PPN tertuang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan selama periode pemberian PPN DTTP sesuai dengan PMK ini ya Pak Iqbal ya? Ya, seperti itu Mas Wiryo. Oke, baik. Pak Iqbal, kita jeda lagi nih, boleh ya? Nanti kita lanjut. Silakan. Baik. Silakan. Pendengar Anda bisa bertanya di melalui WhatsApp ya atau SMS di 081 180 6543. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sudah hampir setahun ini pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat bisa berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Sudah lama kita melalui masa-masa berat. Bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, teman, bahkan ruang gerak. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang. Harapan. Bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Bahwa esok kita bebas melangkah lagi. Sampai saat itu tiba, negara hadir untuk membersamai perjuangan kita. Memberi pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Pendengar, di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru kita perlu lebih kuat melakukannya. Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial El Shinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales El Shinta di 081 180 6543 atau 021 5869000 dan email marketing@elshinta.com. Jadikan El Shinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pendengar, kami masih bahas bersama M. Iqbal Rahadian Saifuddin, penyuluh pajak ahli pertama pada Direktorat Jenderal Pajak. Silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan hanya melalui SMS atau WhatsApp di 081 180 6543. Kami masih membahas mengenai insentif pajak pertama nilai atau PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun tahun 2021. Baik, Pak Iqbal, sebelum kita lanjut saya sampaikan pertanyaan pendengar, boleh ya? Ada Pak Endra. Insentif KPR ini apa berlaku untuk rumah inden, Pak Iqbal? Baik, terima kasih pertanyaannya. Dari Pak siapa tadi Pak? Dari Pak Endra. Pak Endra ya. Ya. Pak Endra terkait dengan insentif ini apakah bisa dipakai terkait dengan KPR dan rumah inden gitu ya? Ya. Memang terkait dengan salah satu yang melatar belakangi gitu ya, yang melatar belakangi terkait dengan keluarnya PMK 103 ini ya, diperpanjang sampai dengan Desember 2021. Itu salah satunya adalah terkait dengan adanya data bahwa dari pihak RE, kalau tidak salah gitu ya, saya membaca bahwa adanya data yang memang terkait rumah inden ini gitu ya. Jadi ada beberapa banyaklah gitu ya, sejumlah rumah yang memang penyerahannya itu atau terjadi inden terkait dengan penyerahannya itu sampai dengan masa Desember 2021. Maka tadi yang saya sampaikan bahwa PMK 103 ini adalah perpanjangan gitu ya, atau pengganti dari PMK sebelumnya yang masa atau periodenya hanya sampai dengan Agustus 2021. Dengan data tadi gitu ya, terkait dengan data KPR gitu sama seperti yang disampaikan Pak Indra. Jadi memang diarahkannya ke situ gitu, tujuannya ke situ bahwa memang terjadi penyerahannya itu banyak di Desember 2021 gitu. Nah, dengan hal itu dikeluarkanlah PMK 103 ini yang memang memfasilitasi atau mengakomodir terkait dengan data tadi, data terkait dengan adanya rumah inden yang memang baru diserahkan di Desember 2021, sudah melampaui masa atau periode yang diatur PMK sebelumnya. Seperti itu mungkin jawabannya, apakah bisa dipahami gitu, Mas Surya? Ya, oke, baik. Nah, sebelumnya kita kan sudah berbicara terkait dengan kewajiban pihak pembeli ya. Nah, kalau
untuk penjual, PKP penjual, seperti apa kewajiban mereka agar penyerahannya dapat memperoleh insentif PMK 103 ini, Pak Iqbal? Baik, terima kasih Mas Suryo. Ini untuk membedakan ya. Tadi sudah kita berdiskusi atau saya memberikan informasi ya terkait dengan diatur PMK 103 terkait dari pembeli. Yang tadi salah satunya misalkan hanya 1 unit untuk 1 orang. Terus kemudian tadi adalah terkait dengan rumahnya nilainya berapa gitu ya, sampai dengan 5 miliar gitu ya. Terus kemudian persentasenya berapa gitu ya, ada 100%, ada 50%. Terus kemudian ternyata terkait dengan syarat-syaratnya, ada untuk WNI dan WNA seperti itu. Nah, kemudian memang untuk penjual atau pengembang ya, PKP penjual atau pengembang itu perlu memperhatikan nih hal-hal yang mungkin dari data pemanfaatan insentif di PMK sebelumnya ya, PMK 21 itu banyak sekali hal-hal yang tidak diperhatikan atau tidak dilaksanakan oleh para pengembang, sehingga mungkin nanti berdampak gitu ya, ada dampaknya. Dampaknya adalah nanti bisa jadi gitu ya, apabila memang tidak memenuhi ya sesuai dengan ketentuan, bahwa PPN yang tadinya memang harusnya ditanggung pemerintah nanti akan ditarik atau ditagihkan kembali kepada pengembang gitu. Jadi ya, tolong untuk diperhatikan nih untuk para pengembang. Nah, terkait dengan pengaturannya atau apa sih ketentuannya gitu ya. Yang pertama adalah, nah di PMK 103 ini ada hal baru gitu ya. Jadi memang latar belakang daripada PMK 103 ini salah satunya adalah terkait dengan monitoring data. Yeah. Nah, kalau di PMK 21 gitu ya, di PMK tahun yang sama gitu ya, bahwa tidak ada terkait dengan monitoring data gitu ya. Nah, kalau di sini kita mengenal tadi disebutkan adanya aplikasi yang dibuatkan atau dikembangkan dan dimanage oleh Kementerian PUPR. Nah, yang pertama nih untuk para pengembang adalah pertama harus mendapatkan akun aplikasi SIRENG atau Sistem Informasi Registrasi Pengembang yang sama dari Kementerian PUPR ya, dimanage oleh Kementerian PUPR. Jadi registrasinya dilakukan melalui Asosiasi Pengembangan atau Pengembang Perumahan. Nah, mungkin kalau ingin membaca terkait dengan petunjuknya bisa dibaca. Tapi tolong dibuka saja di Google gitu ya. Kalau misalkan sekarang itu kita semua sangat senang sekali mencari apa-apa, kita buka browser dan tinggal tuliskan keywordnya dan kita dapat gitu ya. Tolong nanti bisa dibuka, disebutkan aja keywordnya SE06 tahun 2020. Atau juga bisa langsung di tautan https://asosiasi.ppdpp.id. Nah, itu adalah yang memang dikelola oleh Kementerian PUPR gitu ya. Nah, akun SIRENG ini untuk apa? Nah, akun SIRENG ini terkait dengan registrasi gitu ya untuk para pengembang tentunya yang harus termonitor gitu ya oleh Kementerian PUPR gitu ya. Dan juga akun SIRENG ini adalah bagian dari akun yang bisa dipakai untuk melakukan login pada aplikasi Sikumbang, yang mana memang Sikumbang inilah yang disebutkan di PMK 103 terkait dengan penginputan data BAST-nya dan juga terkait dengan generate code untuk kode identitas rumah. Nah, kemudian tadi yang kedua terkait dengan Sikumbang gitu ya, sistem informasi pengembang. Nah, kita tadi sudah mendapatkan akun SIRENG ya, PKP penjual gitu ya. Nah, silakan nanti login dengan akun SIRENG-nya gitu ya kepada aplikasi Sikumbang dengan tautan https://sikumbang.ppdpp.id /user atau login gitu ya. Terus kemudian di situ silakan saja nanti step by step-nya akan dipandu di aplikasi tersebut gitu ya. Nah, nanti tujuan akhirnya adalah terkait dengan 2 hal. Yang pertama mendapatkan kode identitas rumah gitu ya, dan yang kedua adalah terkait dengan menginput atau ketentuannya tadi yang setiap tanggal 7 bulan berikutnya terkait dengan BA serah terima ya, berita acara serah terima. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga nih yang harus diperhatikan oleh PKP penjual atau pengembang itu terkait dengan pembuatan faktur.
Nah, pembuatan fakturnya itu harus diperhatikan, harus sesuai dengan ketentuan yang memang diatur di PMK 103 ini, gitu ya. Jadi ada terkait dengan identitas pembeli gitu ya, itu harus memuat terkait dengan nama dan NPWP atau NIK, gitu ya. NPWP atau NIK, NPWP atau NIK gitu disebutkan. Kenapa tidak hanya NPWP sebutan seperti itu? Nah, tadi juga diatur di PMK 103 bahwa terkait dengan insentif ini diberikan kepada satu orang. Dia tidak menyebutkan kepada satu wajib pajak yang memiliki NPWP ya, disebutkan atas satu NPWP. Jadi, nah, dengan data pembelinya itu bisa diisikan dengan NPWP atau NIK. Nah, terkait dengan hal yang jangan lupa gitu ya, terkait dengan yang dilupakan atau terkait dengan di kolom barang ya, di kolom nama barang di fakturnya gitu ya, di kolom nama barang bagian keterangan itu tolong dilengkapi dengan informasi berupa apa? Berupa kode identitas rumah yang tadi sudah tergenerate aplikasi Sikbank gitu ya. Jadi disebutkan di situ terkait dengan kode identitas rumahnya. Karena memang nanti bisa untuk kita ya, data kita terkait dengan monitoring data gitu ya, bahwa untuk properti tersebut memang mendapatkan insentif gitu ya, karena ada CIR-nya atau kode identitas rumahnya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pembuatan faktur. Nah, nanti dipastikan gitu ya, tolong dipastikan bahwa faktur pajak tersebut telah dilengkapi dengan keterangan PPN ditanggung pemerintah gitu ya, eksekusi PMK nomor 103 garis miring PMK titik 010 garis miring 2021. Nah, mungkin ini memang tergenerate oleh sistem, tapi tolong diperhatikan kembali bahwa memang benar-benar hasil outputnya tercetak gitu ya, bahwa ada keterangan tadi PPN ditanggung pemerintah, eksekusi PMK nomor 103 garis miring PMK 010 garis miring 2021. Nah, kemudian tadi juga saya sebutkan terkait dengan adanya dua kelompok atau dua klasifikasi terkait dengan persentase yang diberikan untuk insentifnya. Nah, ini ada hubungannya dengan pembuatan faktur juga. Jadi tolong, karena memang ada pembagian oleh dua kelompok tadi, jadi atas penyerahan yang harga jualnya gitu ya, harga jual terhadap atas propertinya itu sampai dengan 2 miliar, yang tersebutnya kelompok pertama dengan 2 miliar, yang mana memperoleh atau diberikan faktur kepada PN utangnya gitu ya, itu harus diterbitkan atau harus menerbitkan nih si pengembangnya itu satu buah faktur pajak dengan kode transaksi 07. Ya, kalau misalkan biasanya gitu ya, normalnya itu menggunakan kode faktur 01. Tapi tolong kalau menggunakan insentif ini kode fakturnya adalah 07. 07 itu apa? Jadi 07 artinya adalah ditanggung oleh pemerintah, ditanggung pemerintah atau DTP tadi gitu ya, PPN DTP tadi. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah terkait dengan tadi untuk range yang di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Nah, pembuatan fakturnya seperti apa? Nah, ini banyak juga ditanyakan gitu ya. Banyak juga ditanyakan pada PMK sebelumnya terkait dengan teknik seperti apa. Nah, diatur di PMK ini gitu ya, bahwa terkait dengan yang nilai jualnya di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar, yang memang diberikan persentasenya adalah sebesar 50% atau setengahnya, maka ada ketentuan harus membuat dua faktur. Yang pertama terkait dengan atau 50% pertama gitu ya, yang mana memang mendapatkan insentif gitu. Tadi sama dengan yang sampai dengan 2 miliar, bahwa untuk yang mendapatkan insentif adalah harus menggunakan kode transaksi 07. Ya, harus menggunakan kode transaksi 07. Nah, nanti sisanya yang 50%, jadi harus ada pembuatan dua faktur. Karena tadi yang setengah ditanggung pemerintah, setengah lagi harus bayar sendiri. Nah, yang bayar sendirinya sebesar 50%-nya itu menggunakan kode transaksi normal, ya, kode transaksi 01 gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang harus diperhatikan oleh PKP atau pengembang. Perhatikan BAST-nya. Jangan lupa nih untuk mendaftarkan BAST-nya ya. Ada aplikasi Sikumbang, Sistem Informasi Kumpulan Pengembang. Yang tadi saya sebutkan bahwa paling lambat adalah tanggal 7 dan berikutnya. Tadi sebutkan bahwa terakhir pembuatan BAST ada tanggal 31 Desember 2021 atau penyerahan terakhir gitu ya, penyerahan dilakukan dari PKP penjual kepada pembeli yang dilakukan dengan pembuatan BAST itu
kan 31 Desember 2021. Nah, terkait dengan penginputan BAST-nya paling lambat tanggal 7 Januari 2022 gitu ya. Nah, kemudian nih yang paling banyak sekali ini yang tidak dilakukan oleh para PKP penjual atau pengembang terkait dengan pembuatan laporan realisasinya untuk NDPP. Ini banyak juga yang bertanya, seperti apa sih Pak pembuatan realisasinya? Gitu ya, apakah ada permohonan ataukah ada media penyampaiannya? Nah, untuk pelaporannya itu dilaporkan melalui pelaporan SPT PPN, SPT masa PPN. Jadi terkait dengan tadi faktur-faktur yang sudah dibuat dengan ketentuan yang tadi saya sebutkan, ada kode transaksi 07 gitu ya, yang memberikan insentif gitu ya, itu harus dilaporkan di SPT PPN gitu ya, SPT masa PPN si PKP penjualnya gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga nih, banyak miss juga karena mungkin anggapannya PPN-nya ditanggung pemerintah, jadi dibuatkan fakturnya itu nilai akhirnya 0. Tidak seperti itu, jadi salah seperti itu. Jadi tetap dibuatkan faktur dengan komposisi atau hitungan yang seperti normal. Yang membedakan hanyalah kode transaksinya. Kode yang dipakai adalah 07. Isi dan input daripada nilai yang di-input dengan menggunakan sistem cetak. Itu tidak dinolkan. Tolong jangan dinolkan. Kenapa? Karena sistemnya adalah itu nanti akan dimintakan kepada pemerintah oleh Direktorat Jenderal Pajak ya, karena sifatnya tadi PPN-nya ditanggung pemerintah, jadi akan dimintakan kepada pemerintah untuk dibayarkan. Jadi dari segi penerimaan pajaknya tetap masuk nih Mas, gitu ya, karena sifatnya tadi adalah PPN ditanggung pemerintah. Nah, terkait dengan pelaporan SPT ini, nah itu ketentuannya sebagaimana diatur di Undang-Undang Pajak pertambahan nilai gitu ya, bahwa untuk pelaporannya itu ya terkait dengan SPT-nya adalah dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari 2022. Karena kita ketahui bahwa terkait dengan pelapor SPT PPN dan SPT masa PPN akhirnya bulan berikutnya terkait dengan jatuh waktunya atau jatuh temponya. Seperti itu Mas. Baik Pak Iqbal, kita jeda sejenak ya. Kita jeda lagi, masih ada satu sesi terakhir. Dan nanti saya akan bacakan beberapa pertanyaan pendengar melalui WhatsApp Pak Iqbal ya. Ya, silakan Mas. Baik. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ingat kan cerita aku masak bareng mertua waktu itu? Sayang, kemarin kamu kompak loh sama mama waktu masak. Benar-benar menantu idaman kamu. Itu komentar suamiku. So, Cluster Carson dari Sumarekon Serpong memang the best. Lingkungan asri, desainnya modern, membuat setiap space jadi luas dan punya cerita tersendiri. Nah, yang berjasa bikin bonding aku dan suami makin kuat, betah ngobrol berlama-lama urusan bisnis sampai hati, ya teras rumah. Dan tiap unit Cluster Carson dilengkapi CCTV indoor dan outdoor, plus smart home system yang jadi hero saat kami keluar kota. So, harga unit Cluster Carson 2,5 miliar, jadi worth it banget ya. Hubungi ya marketing 021 5421 0008 atau WhatsApp ke 0811 1409 008. Sumarekon Serpong. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto mengingatkan, karena setiap peristiwa merupakan kepingan makna dan setiap pendapat memiliki sudut pandang berbeda. Kami sajikan program wawancara istimewa dengan ragam racikan berbeda. Power Breakfast.
mengupas rutinitas tokoh dan newsmaker di pagi hari untuk menggali inspirasi. Setiap Senin pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebetulnya pemicu Pak Presiden juga ingin memasukkan ke ide itu karena kan secara internasional Royal Academy Muslim Countries yang di Jordan itu kan tiba-tiba saya juga nggak tahu ya, dia sering banget sih, tidak hanya tahun ini, sebetulnya tahun-tahun sebelumnya juga seringlah memasukkan kita sebagai most influential woman yang begitulah gitu. Jadi InStock, apa kata mereka? Membahas topik yang sedang viral bersama narasumber dari kaum milenial. Setiap Senin dan Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita tahu pendapatan dari aku sebagai stand up komedian dan yang lain-lain lah, kita tahu lah semuanya juga hancur. Ya tapi kalau aku bilangnya kondisi kemarin itu kita perlu jadi Sergio Ramos lah. Wih. Bertahan. Tapi mau pindah dari Real Madrid, mau pindah juga dari stand up komedi? Enggak dong. Kalau memang si Ramosnya mau jadi stand up komedi, aku mau jadi Real Madrid. Talk Highlight. Mengulik opini dan informasi terkini bersama narasumber yang syarat kompetensi. Tayang setiap saat mulai Senin hingga Jumat. Tengah malam setelah sholat malam itu kita buka HP dan ada kiriman dari teman. Kita baca, kita lihat ya tentang ibu itu. Saya sendiri yang ada dalam TikTok itu masih menangis juga. Dalam pertanyaan pribadi saya kok sampai seperti ini. Terus akhirnya saya kembalikan kepada Allah SWT. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kau titipkan untuk kami bisa manfaat untuk umat yang sedikit atau yang banyak. Semuanya dapat Anda nikmati secara live dan interaktif hanya di jaringan radio dan media sosial El Shinta. Radio Talk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pendengar, saya sampaikan terlebih dahulu informasi kebakaran pergudangan Sopi area Penjaringan, Jakarta Utara di Jalan Kapuk Kayu Besar, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Api sangat besar, informasi disampaikan Pak Ari. Sementara redaksi telah menghubungi Sudin Gulkarmat Jakarta Utara dengan Pak Gatot, sudah dalam penanganan petugas damkar di TKP dengan pengerahan saat ini sebanyak 18 unit mobil pemadam ke lokasi. Kondisi masih status merah. Untuk informasi update kami akan hadirkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Iya baik, kami akan lanjut bersama Pak Iqbal Rahadian Saifuddin, penjuru pajak ahli pertama Dirjen Pajak, mengenai pemerintah yang menanggung insentif PPN atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun. Berapa persen dan apa kriterianya? Pak Iqbal, kita lanjut Pak Iqbal ya. Saya ada beberapa pertanyaan dari pendengar, diantaranya dari Pak Eko. Apakah tujuan dari program insentif ini Pak? Karena beberapa bulan lalu pernah ada program DP 0% untuk rumah dan kendaraan. Apakah sama dengan ini? Karena saya mengambil rumah subsidi tetapi tidak dapat DP 0%-nya. Kemudian Pak Herlambang, bagaimana dengan rumah second? Ya, apakah juga ditanggung PPN ini, insentif PPN ini? Silakan ditanggapi Pak Iqbal. Baik, terima kasih Mas Wiro dan kawan-kawan pajak ya, yang sudah menanyakan bahwa memang terkait dengan insentif ini adalah salah satu tools atau strategi pemerintah dalam mensukseskan terkait dengan program nasional. Jadi ada program pemulihan ekonomi nasional. Jadi kita lebih kenal dengan PEN. Jadi rangkaian yang mungkin kawan-kawan pajak dan Mas Suryo sudah mendiskusikan dari kemarin ya, minggu lalu dan minggu sebelumnya lagi terkait dengan insentif gitu ya. Nah itu adalah bagian daripada strategi atau kebijakan pemerintah dalam memang untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Itu sama saja ya, terkait dengan insentif yang diberikan itu apa, untuk apa. Nah khusus di PMK 103 ini terkait dengan pendorongan atau mendorong di sektor properti atau di sektor perumahan, karena memang dari riset dan data yang sudah dikumpulkan bahwa apabila sektor properti ini gitu ya grow-nya atau misalkan perkembangannya bagus atau baik gitu ya, dan memang di triwulan pertama di 2021 dari data yang kami terima itu sektor properti adalah merupakan sektor yang pertumbuhannya green atau positif gitu Mas, hijau gitu pertumbuhannya. Nah
Di samping itu gitu, terkait dengan data yang sudah kami olah pula, bahwa apabila sektor properti ini naik gitu atau berkembang dengan bagus, itu akan memberikan multiply effect kepada sektor lain atau industri lain yang terkait langsung atau tidak langsung, yang jumlahnya ada sejumlah 174 sektor. Jadi mungkin dari 187 sektor yang ada gitu ya, bayangkan yang terimbas atau terkena dampak positifnya adalah sebesar 174, jadi hampir semuanya. Jadi memang itu menjadi latar belakang memang dikeluarkannya insentif untuk mendorong masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi atau pembelian properti gitu ya. Karena tadi disebutkan multiplier effect, dan juga terkait dengan data yang kami terima juga terkait dengan penyerapan tenaga kerja di situ sangat tinggi Mas gitu ya. Tadi yang subsidi. Untuk yang subsidi gitu ya, memang di sebelumnya juga banyak dipertanyakan gitu ya. Bahwa untuk subsidi apakah saya bisa menggunakan insentif ini? Ya, bahwa memang terkait dengan subsidi gitu ya, itu ada aturannya di tahun 2019 terkait dengan rumah sederhana atau rumah sangat sederhana gitu ya. Itu dibebaskan PPN-nya. Jadi kalau misalkan memang ketentuan di PMK yang di 2019 itu memang silakan menggunakan PMK tersebut. Kalau misalkan ini gitu ya, PMK tidak dinilai yang tadi saya sebutkan ada 1,5 miliar gitu ya, itu lebih ditekankan atau di istilahnya segmennya terkait dengan yang menengah ke atas gitu ya. Menengah gitu ya. Karena kenapa memang dari masyarakat menengah ini lebih cenderung untuk menyimpan uangnya gitu Mas. Nah, jadi dikeluarkannya insentif ini memang untuk mendorong terkait dengan hal tersebut. Nah, terkait yang pertanyaan berikutnya itu ya, terkait dengan rumah second tadi disebutkan oleh kami gitu ya, bahwa yang mendapatkan insentif ini adalah terkait dengan rumah baru, bukan second. Pak Iqbal, ini sudah sangat jelas ya jawaban yang disampaikan Pak Iqbal. Masih ada 4 menit lagi. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan, nanti biar sekaligus ditanggapi Pak Iqbal ya. Yang pertama adalah, apakah ada PPN yang tidak ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan hunian rumah susun? Itu pertanyaan pertama. Kemudian selanjutnya, bagaimana ketentuan terkait penyerahan yang dilakukan sebelum PMK ini berlaku? Pak Iqbal. Baik, terima kasih. Mungkin ini sebagai penutup ya, mungkin ya, sekalian tutup gitu ya Mas. Juga ya, karena waktunya juga udah mepet nih gitu ya. Nah, baik, menjawab pertanyaan dari Mas Suryo terkait dengan apakah ada penyerahan yang PPN-nya tidak ditanggung gitu ya. Ada, ya, diatur di PMK ini gitu ya, bahwa jelas tadi kan saya sebutkan, jadi untuk bisa mendapatkan insentif ini harus tadi bahwa rumah harus baru, terus kemudian nilai jualnya adalah 5 miliar gitu ya, dari pembeli tidak boleh diperjualbelikan gitu ya, masa penyerahannya atau penggunaan insentifnya adalah masa Maret 2021 sampai dengan Desember gitu ya, terus pembuatan fakturnya tadi ada ketentuan menggunakan kode 07, terus dilaporkan di SPT sebagai realisasi gitu ya. Ada ketentuan terkait dengan penyampaian isi kundang terkait dengan BST-nya. Nah, terkait dengan penyerahan yang tidak ditanggung pemerintah, adalah itu tadi yang tidak memenuhi ketentuan yang disampaikan tadi, gitu ya. Jadi penyerahannya di luar periode Maret sampai dengan September, gitu ya. Yang tadi saya sebutkan, contohnya misalkan Mas Suryo ternyata membeli atau uang muka yang dibayarkan itu tidak di Januari, tapi di Desember 2020. Nah, itu tidak memenuhi. Jadi tidak ditanggung PPN-nya. Kemudian terkait dengan yang sudah dibeli, ternyata dipindah tangankan nih, diketahui oleh kami gitu ya, di Direktorat Jenderal bahwa pindah tangankan oleh pembeli dalam kurun waktu di bawah 1 tahun, gitu ya. Nah, itu nanti PPN-nya akan terkait dengan insentifnya akan ditagihkan kembali PPN-nya, seperti itu. Nah, kemudian menggunakan faktur yang tidak sesuai dengan ketentuan tadi yang disampaikan. Nah, gitu. Jadi memang banyak data yang kami sudah olah gitu ya, bahwa memang ada beberapa faktor-faktor yang disampaikan oleh pihak PKP penjual maupun yang tidak disampaikan gitu ya, baik yang nah ini yang pertama yang disampaikan di ketentuan tadi yang disampaikan tidak diperhatikan. Jadi misalkan ada nilainya dinolkan, kemudian
dilaporkan tapi tidak menggunakan kode transaksi yang benarnya atau yang sesuai gitu ya. Nah, itu nanti tolong diperhatikan bahwa PP-nya tidak ditanggung pemerintah, ya akan ditanggung kembali. Yeah. Tadi yang berikutnya terkait dengan BST gitu ya. Nah, contohnya saya sampaikan tadi bahwa terkait dengan BST-nya tolong dari juga tolong untuk diperhatikan didaftarkan paling lambat tanggal 7 gitu ya, tanggal 7 bulan berikutnya dari tanggal penyerahan seperti itu. Nah, kemudian menjawab juga terkait dengan pertanyaan yang berikutnya adalah terkait dengan apa pas tadi yang terakhir saya lupa. Iya, ketentuan terkait penyerahan ya yang dilakukan sebelum PMK ini berlaku. Oh ya, oke. Dan sebelum aturan ini berlaku seperti itu ya. Jadi memang untuk ketentuan yang dipergunakan terkait dengan penyerahan sebelum PMK ini berlaku gitu ya. Tadi disebutkan. Jadi saya mungkin sekalian memberikan ilustrasinya gitu ya kepada kawan-kawan gitu. Ini seperti apa? Bahwa memang tadi contohnya sama ya yang saya sampaikan di awal. Jadi misalkan kawan pajak itu membeli atau melakukan transaksi properti ya, jadi properti dengan pengembang gitu ya. Itu uang mukanya di Januari 2021. Nah, itu trigger awal bahwa bisa memenuhi ketentuan PMK 103. Ya, bisa diberikan PPN DPP. Nah, apa yang terkait dengan inisiatif itu pembayarannya kapan? Pembayaran mulai dari bulan Maret sampai dengan Desember 2021. Nah, ternyata terkait dengan saya sudah membuat faktur pajak itu ya, sudah melaporkan terkait dengan PMK 21 itu sebelumnya gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, terkait dengan apabila memang sesuai dengan PMK 21 sebelumnya gitu ya, bahwa adanya terkait dengan perbedaan ketentuan bahwa untuk di PMK 21 tidak perlu menginputkan kode identitas rumah. Kalau di PMK 21 harus ada identitas rumah di faktur pajak. Nah, itu tidak diwajibkan untuk dilakukan pembetulan. Baik. Pak Iqbal, kita cukupkan waktu kita dan terima kasih atas beberapa penjelasan. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat, Pak Iqbal ya. Terima kasih Mas Surya dan terima kasih semua kawan pajak telah mendengarkan apa yang kami sampaikan. Pendengar demikian tadi Pak Ahli Penyuluh Pajak Ahli Pertama Direktur Jenderal Pajak M. Iqbal Rahadian Saifuddin.